Teman-teman, hari ini saya akan buat roti gulung abon sapi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah metode Spo and Dog. Baik, pertama-tama yang saya siapkan adalah tepung terigu, dan ini adalah air. Lalu ini adalah ragi instan, dicampur semua 1-6 jam. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini hanya untuk mempersingkat waktu saja. Oke, lanjut saja untuk bahan dognya. Baik teman-teman, untuk bahan dognya yang saya siapkan di sini, ini adalah susu bubuk full cream. Saya akan pakai secukupnya saja. Lalu ini adalah gula halus, tepung terigu protein tinggi, susu UHT, mentega atau blue band, garam halus, dan saya pakai 1 butir telur kuning dan putihnya juga. Baik, lanjut lagi. Untuk isian saya siapkan biji wijen, abon sapi, lalu saya akan pakai mayones Mayumi, daun bawang yang sudah dibersihkan dan dipotong seperti ini, dan ini adalah cabai keriting atau cabai besar yang sudah dipotong halus seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat ya. Kita buat dulu. Langkah pertama, siapkan wadahnya, lalu ambil tepung terigu, tuang ke dalam wadah, lalu tambahkan susu bubuk full cream, tuang ke dalam tepung terigu, tambahkan gula halus, tuang ke dalam bahan adonan, tambahkan 1 kuning telur, tuang ke dalam bahan adonan. Gunakan spatula agar bahan adonan ini dapat tercampur rata. Lalu ambil bahan biang yang sudah didiamkan 1-6 jam dan tuang ke bahan adonan seperti ini. Dan tambahkan susu UHT, tuang ke dalam bahan biang dan bahan adonan. Campur menggunakan spatula ya teman-teman, agar bahan adonan ini dapat tercampur rata. Lalu saya sisihkan spatulanya. Kemudian saya menggunakan tangan sampai batas tengah kalis, dan saya tambahkan mentega atau margarin dan garam halus. Teman-teman di rumah yang menggunakan mixer roti atau hand mixer boleh juga langsung digunakan. Di sini saya menggunakan tangan agar bahan ini dapat tercampur rata. Setelah dapat tercampur rata, saya menggunakan hand mixer sampai batas tahap window pane. Teman-teman, yang dimaksud dengan tahap window pane adalah pada saat adonan ditarik dan kalis, elastis, dan transparan, itulah yang disebut dengan batas window pane. Setelah itu lanjut lagi. Ambil adonannya dan bulatkan seperti ini dan simpan di dalam wadah seperti ini dan tutup menggunakan kain. Istirahatkan adonan ini kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, kempeskan kembali adonan ini menggunakan tangan. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Setelah bahan adonan dikempeskan, maka lanjut lagi. Siapkan rolling pin. Pipihkan adonan ini menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah dipipihkan seperti ini, siapkan kertas roti seperti ini ya teman-teman, dan taruh di atas adonan, di atas kertas roti seperti ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini dan pindahkan ke talang seperti ini ya teman-teman, dan pipihkan sampai rata. Setelah rata, diamkan atau istirahatkan kembali bahan adonan ini kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Setelah diistirahatkan, ambil garpu, kemudian tusuk adonan menggunakan garpu seperti ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini sampai selesai ya. Setelah ditusuk seperti ini, lalu ambil putih telur dan olesi di atas bahan adonan semua sampai rata, dan ambil daun bawang, taruh ke atas adonan seperti ini,
Dan tambahkan cabai merah yang sudah diiris halus. Teman-teman di rumah bisa lakukan ini, taburi semua. Setelah ditaburi, lalu tambahkan lagi biji wijen ke semua arah. Dan adonan ini siap untuk di oven ya teman-teman. Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 180, lama waktu kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Jika sudah wangi, matang dan coklat seperti ini, lalu angkat. Teman-teman, siapkan kertas rotinya, lalu balik kertas rotinya seperti ini dan putar. Seperti ini, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Kemudian ambil kertas roti yang menempel di roti, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini. Setelah itu ambil mayones dan olesi ke roti seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman punya susu kental manis, boleh menambahkan susu kental manis ya di dalamnya. Setelah itu tambahkan abon sapi ke semua arah, teman-teman di rumah bisa lakukan ini. Setelah ditaburi ke semua arah, lanjut lagi gulung rotinya seperti ini. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Setelah rotinya digulung seperti ini, lanjut lagi siapkan pisau dan potong rotinya dari ujung. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Setelah dipotong, siapkan abon sapi dan mayones. Ambil mayonesnya lalu olesi ke samping bagian roti ya teman-teman. Jika teman-teman punya susu kental manis juga boleh menambahkan dan lumuri ke abon sapi. Teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia abon sapinya udah jadi seperti ini ya. Wih, mantul banget. Sekarang aku penasaran bagaimana rasanya ya teman-teman. Ini udah jadi, langsung aja kita coba ya teman-teman. Nah ini dia abon sapi gulungnya. Oke, kita coba dulu. Enak banget. Abon sapinya ini, daging rotinya aku suka, dia lembut gitu ya teman-teman. Walaupun dilihat penampakannya seperti gimana, tapi rasanya aku suka. Dan abon sapinya dan mayonesnya juga enak ya. Oke teman-teman di rumah, semoga tutorial cara membuat roti gulung abon sapi ini boleh bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang ingin mencoba. Selamat mencoba, happy baking. Mantul banget nih.